Dalam mempelajari tentang peredaran darah, kita akan menemui beberapa istilah tipe peredaran darah, seperti peredaran darah terbuka, peredaran darah tertutup, peredaran darah tunggal, dan peredaran darah ganda. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat bahwa darah yang dipompa dari jantung dan disebarkan lewat pembuluh darah akan keluar dari pembuluh darah dan bercampur dengan cairan tubuh. Campuran darah dengan cairan tubuh disebut hemolimfa. Peredaran darah demikian, di mana darah akan bercampur dengan cairan tubuh, disebut peredaran darah terbuka. Sebaliknya, dalam sistem peredaran darah tertutup, darah tidak akan pernah keluar dari pembuluh darah. Untuk peredaran darah tunggal dan ganda, berkaitan dengan berapa kali darah melewati jantung dalam satu siklus. Darah melewati jantung satu kali pada peredaran darah tunggal, sedangkan pada peredaran darah ganda, darah melewati jantung 2 kali. Nah, manusia memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pada mamalia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kanan dan bilik kanan dipisahkan oleh katup ricus vidalis, sedangkan serambi kiri serta bilik kiri dipisahkan oleh katup bicus vidalis. Kedua katup tersebut memastikan tidak ada darah yang telah dialirkan ke bilik dapat kembali ke serambi. Dengan kata lain, katup tersebut hanya bisa membuka ke satu arah, yaitu serambi ke bilik. Setelah darah meninggalkan bilik jantung, terdapat juga katup semilunar pulmoner yang mencegah darah yang sudah keluar dari bilik kanan untuk kembali ke jantung, dan katup semilunar aorta yang mencegah darah yang sudah keluar dari bilik kiri untuk kembali ke jantung. Selain jantung, pembuluh darah juga memiliki peran yang sangat besar dalam peredaran darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah menjauhi jantung. Arteri akan mengalami percabangan membentuk arteriola yang ukurannya lebih kecil. Ketika arteriola sudah mulai memasuki jaringan tubuh, arteriola akan mengalami percabangan membentuk kapiler yang ukurannya jauh lebih kecil. Di arteri dan arteriola tidak terjadi pertukaran gas dan sari-sari makanan karena dinding pembuluhnya bersifat tebal. Pertukaran gas oksigen, sari-sari makanan, dan karbon dioksida antara pembuluh darah dan jaringan hanya terjadi di kapiler karena dindingnya yang bersifat tipis. Darah dari kapiler-kapiler yang sudah mengalami pertukaran gas akan mengalir ke venula, kemudian ke vena, yang kemudian akan membawa darah kembali ke jantung. Jadi, sederhananya, darah dari jantung akan melewati arteri, kemudian arteriola, kemudian kapiler, di mana akan terjadi pertukaran oksigen, sari-sari makanan, dan karbon dioksida, kemudian dikumpulkan ke venula, ke vena, dan akhirnya kembali ke jantung. Nah, setelah mengetahui sedikit informasi tentang jantung dan pembuluh darah, sekarang kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah. Darah dari serambi kanan akan dipompa ke bilik kanan melewati katup ricus vidalis. Darah dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dari seluruh tubuh akan ditukarkan dengan oksigen yang baru dihirup dari luar. Darah yang sudah kaya akan oksigen kemudian akan dialirkan ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, kemudian ke bilik kiri melewati katup bicus vidalis. Dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta, yang selanjutnya akan disalurkan ke kapiler-kapiler di seluruh jaringan tubuh. Di pembuluh kapiler akan terjadi pertukaran gas oksigen, sari-sari makanan, dan karbon dioksida. Jaringan-jaringan tubuh akan menerima oksigen dan sari-sari makanan dan memindahkan karbon dioksida ke pembuluh darah untuk dibawa ke jantung. Darah yang sudah miskin akan oksigen dan kaya akan karbon dioksida tersebut
akan dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Darah yang berasal dari tubuh bagian atas, misalnya kepala dan kedua tangan, akan kembali ke jantung melewati vena cava superior. Sedangkan darah yang berasal dari tubuh bagian bawah, seperti badan dan kedua kaki, akan kembali ke jantung melewati vena cava inferior. Dalam mengerjakan tugasnya dalam memompa darah, jantung juga memerlukan oksigen dan sari-sari makanan. Nah, yang bertugas dalam menyuplai oksigen dan sari-sari makanan ke jantung adalah arteri koroner. Demikianlah penjelasan saya tentang mekanisme peredaran darah. Sampai jumpa di video selanjutnya.